Halo Sobat Yeka, kembali lagi di Obrolan Yeka bersama saya Tia Gita. Pada Obrolan Yeka kali ini, kita akan membahas tentang pendampingan Paskibraka dan Pemuda Pelopor 2022. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu Anda sudah langganan atau subscribe channel atau kanal YouTube favorit kita, yaitu YKTV. Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan para pemuda khusus yang dipilih untuk menghidupkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang digelar setiap tanggal 17 Agustus. Karena itu, para pemuda yang terpilih mempunyai prestis tersendiri, apalagi ketika berprestasi dan terpilih untuk menjadi anggota Paskibraka hingga level nasional. Selain itu, dalam upaya menjaring prestasi pemuda Indonesia dalam bidang lain, Dindikpora juga mengadakan ajang pemilihan pemuda pelopor. Cakupan prestasi tersebut meliputi seni, talenta para pemuda yang berkontribusi mencakup kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya, pariwisata, hingga kebaharian. Nah, di samping saya pada hari ini sudah terdapat dua narasumber, yaitu yang pertama adalah Gania Taufika Salma Wibowo atau Dik Salma, selaku anggota Paskibraka Kota Jogja yang telah terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional. Dan juga ada Bapak Mugi Suyatno SIP MAP, selaku pembina kepemudaan di Dindikpora Kota Jogja. Halo Dik Salma dan juga Pak Mugi, gimana kabarnya nih? Sehat luar biasa Mbak Gita. Saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya biar kita bisa jauh lebih dekat, mungkin bisa kenalan dulu dengan Sobat JK yang ada di rumah, bisa diperkenalkan dulu, mungkin bisa dari Dik Salma dulu, bisa diperkenalkan nama, usia, alamat tinggal, asal sekolah, dan juga motivasinya dalam berprestasi dalam kegiatan Paskibraka. Silakan Dik Salma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika, perkenalkan nama saya Gania Taufika Salma Wibowo. Saya biasa dipanggil Salma, saya kini sedang bersekolah di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Untuk motivasi saya mengikuti Paskibraka itu selain untuk membela negara dan membanggakan teman-teman saya, anggota keluarga saya, dan sekolah serta daerah saya juga ingin sekali ikut berwibawa seperti anggota-anggota Paskibraka pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian keluarga saya juga mendukung sepenuhnya acara kegiatan tersebut. Wah, keren sekali Dik Salma. Selanjutnya mungkin bisa Pak Mugi dijelaskan dan diperkenalkan ke Sobat JK yang ada di rumah, nama, tanggung jawab di Dindikpora khususnya sebagai pembina kepemudaan di Dindikpora Kota Jogja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YKTV yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Mbak Gita. Siang hari ini kami membersamai Dik Salma atau Gania Taufika Salma Wibowo. Adik Salma ini adalah salah satu anggota Paskibraka Kota Yogyakarta yang terpilih pada seleksi tahun 2022. Nah, saya, Mugi Suyatno, kebetulan dipercaya sebagai Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan Kepemudaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Salah satu ketugasan saya adalah pada aspek kepemimpinan, kegiatan kepemimpinan, yaitu dengan mengadakan seleksi, pelatihan, dan pembinaan Paskibraka. Salah satunya dengan Dik Salma maupun teman-teman Paskibraka Kota Yogyakarta yang terpilih. Nah, kemudian tugas kami yang lain tentu juga berkaitan dengan pembinaan kepeloporan dan kewirausahaan. Ini tadi yang nyambung apa yang disampaikan Mbak Gita di depan tentang pemuda pelopor. Itu bagian dari aspek pembinaan kami dalam kewirausahaan maupun kepeloporannya. Nah, berkaitan dengan tiga hal tersebut, ini juga senyampang dengan skema pembangunan pemuda di Kota Yogyakarta, di mana kami pada jalur kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan tambahan dukungan fasilitasi, kami pengen mengantarkan pemuda-pemuda di Kota Yogyakarta ini menjadi pemuda-pemuda yang mandiri dan berdaya guna. Demikian Mbak Gita, sekilas tentang kepemudaan. Iya.
Baik Pak Mugi, lalu apa yang menjadikan pembinaan Paskibraka di Kota Jogja ini tuh berbeda dari daerah-daerah yang lain? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi seleksi Paskibraka di daerah lain ini memang waktunya hampir bersamaan. Namun tentu berkaitan dengan strategi nanti yang akan membedakan, termasuk tentu kami penguatannya adalah penguatan pada karakter anak-anak muda, khususnya pelajar peserta seleksi Paskibraka yang notabene-nya adalah pelajar-pelajar SMA dan SMK maupun madrasah aliyah yang ada di Kota Yogyakarta, yang kami yakini pada proses seleksi dulu memang kami mengutamakan adalah anak-anak muda yang paham betul tentang karakter lokal Jogja sebagai pribadi-pribadi Jawa. Ini yang membedakan. Nah, ini pula yang nanti pasti juga menjadi bekal bagi adik-adik kita di Paskibraka Kota Yogyakarta, terlebih khusus ini Dek Salma sebagai representasi dari Paskibraka Kota Yogyakarta yang telah berhasil mewakili daerah istimewa Yogyakarta dari Kota Yogyakarta yang nanti akan bergabung dengan Paskibraka Nasional yang pastinya juga mewakili karakter-karakter pelajar di daerahnya masing-masing. Nah, ini pula yang nanti menjadi mozaik ragam dari budaya masing-masing daerah di Nusantara yang akan dibawa oleh pelajar-pelajar Paskibraka Nasional, terlebih khusus nanti Dek Sama membawa budaya Jawa. Nanti kita lihat apa sih kemampuan dia sebagai seorang pelajar Jawa untuk bisa diperlihatkan dan disaksikan oleh warga Indonesia yang lain. Ya baik Pak Mugi. Nah mungkin Sobat JK yang ada di rumah nih sekarang sedang bertanya-tanya tentang Dek Salma ya. Kayaknya benar-benar berprestasi dan juga menginspirasi. Jadinya mungkin banyak pertanyaan dari Sobat JK juga termasuk saya juga ya. Nah mungkin kita bisa bahas lebih dalam tentang Dek Salma, terutama di Paskibraka itu seperti apa. Nah, saya mau tanya kepada Dek Salma, kebanggaan seperti apa sih yang sekarang itu dirasakan saat terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera? Dan kira-kira apa tanggapan dari orang-orang terdekat seperti teman dan juga keluarga dari Dek Salma? Kebanggaan yang saya dapatkan tentunya saya bangga sekali karena bisa membuktikan kepada teman-teman, kepada kakak-kakak pembina yang telah membina saya dari sekolah maupun dari kota Yogyakarta sendiri. Kemudian saya juga merasa excited untuk bisa ikut membela negara saya sendiri pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti. Kemudian setelah itu saya juga mempersiapkan keterampilan saya mengenai budaya Yogyakarta dan saya juga lebih menggali budaya-budaya Yogyakarta agar saya lebih mencintai, agar saya bisa menjadi representasi yang baik ketika di pusat nanti. Kemudian tanggapan dari keluarga atau teman-teman terdekat saya, tentunya mereka bangga sekali dengan prestasi yang saya dapatkan. Tanpa dukungan mereka, tanpa hamparan motivasi dari mereka, tentunya saya juga tidak bisa hingga ke titik ini. Saya juga tidak bisa berdiri sendiri, sehingga saya juga berterima kasih yang banyak kepada teman-teman, kepada keluarga saya, kepada pihak sekolah, kepada Dinas Kota Yogyakarta, dan kepada kakak-kakak serta Balai Pemuda Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Dek Salma. Pastinya bangga ya, entah itu teman atau keluarga. Bahkan saya juga yang baru ketemu, yang baru kenal ini juga bangga banget sama Dek Salma. Nah, boleh diceritakan juga Dek Salma tentang perjalanannya atau proses seleksi yang dilalui Dek Salma sampai akhirnya tuh bisa lolos ke Paskibraka Nasional. Baik, jadi proses awalnya itu dimulai dari di sekolah, dimulai dari sekitar bulan Januari itu saya diberitahu informasinya oleh salah satu kakak kelas saya di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Setelah itu kemudian saya dibina, saya diberitahu apa itu Paskibraka, kelebihannya, kekurangannya juga. Kemudian pada bulan Januari saya mendaftar seleksi di sekolah. Seleksi di sekolah saya pun kebetulan tahapannya sudah kompleks, dimulai dari seleksi wawancara, seleksi posturisasi, kemudian hingga samapta pun sangat kompleks sehingga mempersiapkan kami itu lebih baik untuk ke seleksi kota ke depannya. Setelah itu, setelah saya dinyatakan lolos di sekolah,
Kemudian saya dibina oleh kakak-kakak kelas saya yang kebetulan purna paskibraka juga tahun 2021 kemarin, ada yang kota dan ada yang provinsi. Kemudian setelah saya dibina bersama teman-teman saya dan pada saat itu bernama Bacapas atau bakal calon paskibraka. Dan menurut saya itu adalah kenang-kenangan yang tak teramat bagi saya dikarenakan saya bisa bertemu teman-teman saya yang semuanya itu termotivasi dan memiliki seperti pemuda pelopor yang telah dijelaskan di awal tadi bahwa ternyata memang teman-teman saya ini sangat ingin untuk membuktikan kepada dirinya, kepada teman-temannya bahwa mereka ini bisa seperti diri saya sendiri. Kemudian setelah dari sekolah itu, pembinaan sekolah, pada bulan Februari, seperti kata Mbak Mugi di awal tadi, bahwa memang kota Yogyakarta ini seleksinya lebih awal daripada kabupaten lainnya. Kemudian bulan Februari saya seleksinya juga 3 tahapan. Setelah itu dinyatakan lolos, saya itu mengikuti pembinaan dari kota Yogyakarta, yang pembinaannya ini itu sangat detail dari mental, kemudian keterampilan, kebudayaan, hingga fisik juga. Setelah itu pada tanggal 10 sampai 12 Maret 2022, saya telah mengikuti tes seleksi provinsi dan nasional. Dan itu tahapannya juga 3. Dan saya waktu itu menginap bersama teman-teman kabupaten kota lainnya di Ambar Binangun. Kemudian setelah itu dinyatakan lolos sebagai calon paskibraka nasional 2022 untuk putri. Dan setelah itu kami dibina oleh kakak-kakak PPI dan Balai Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta di Ambar Binangun, seperti itu. Wah, keren banget ya, prosesnya benar-benar panjang dari bulan Januari loh ya. Nah, itu kan prosesnya nggak sekali tapi berkali-kali dan setiap proses itu hampir ada 3 tahapan ya. Berarti kan itu banyak banget tahapannya. Yang pasti nggak mudah dong ya. Nah, bisa diceritain gimana sih sulitnya setiap proses itu, dan pas udah lolos itu latihannya tuh seperti apa yang di Salma jalani? Baik, jadi memang suka dukanya tentu ada. Dukanya itu terlihat jelas sekali bahwa ketika melihat teman-teman yang lainnya bersantai-santai, tapi kami semua dipersiapkan secara fisik, kemudian mental, dan memang benar latihan paskibraka itu kami sering dimarah-marahi, sering dibentak-bentak. Namun ketika kita menanamkan motivasi yang kuat di dalam diri kita sendiri bahwa semua ini akan ada hasilnya di akhir, dan pasti kakak-kakak juga menyayangi kami semua, kakak-kakak tidak ingin kami semua kecelakaan atau apa lain sebagainya, sehingga ketika itu sudah tertanam, maka kami semua semangat untuk hal itu. Jadi tidak ada lagi duka yang harus dicemaskan seperti itu. Kemudian untuk pengalaman latihan, seperti yang saya jelaskan di awal, latihan itu pasti kita ada senang dan ada susahnya. Dan memang benar latihannya itu ketika kami salah pasti juga kami akan langsung dihukum. Dan ketika kami benar pasti kami juga mendapatkan kesenangan tersendiri dikarenakan mungkin tidak dimarahi kakaknya atau mendapatkan kebanggaan seperti kakak-kakak TPI memberikan dukungan terlebih kepada kita semua seperti itu. Jadi sebenarnya selama proses latihan itu juga bukan hanya fisik ya yang dilatih, tapi juga mental biar bisa jadi anggota paskibraka yang kuat dan gak menye-menye gitu ya. Bisa kuat mental dimanapun berada. Nah, kalau respon kakak-kakak pembina di Dikpore itu seperti apa? Dan juga dukungan yang diberikan oleh para pembina paskibraka di Yogyakarta hingga sampai akhirnya lolos di tingkat nasional itu seperti apa di Salma? Untuk dukungan dari kakak-kakak kota, kakak-kakak PPI kota itu besar sekali bagi saya. Dari awal ketika pembinaan di Kelatpas tahap 1 di SMP Negeri 1 Yogyakarta, juga kami sudah dipersiapkan mental itu menurut saya jauh lebih baik daripada teman-teman kabupaten lainnya. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan mental yang kuat di awal, kemudian ketika saya latihan gabungan bersama kabupaten lainnya, saya merasa bahwa wah ternyata kota ini memang persiapannya jauh lebih baik daripada yang lainnya. Jadi saya sudah siap di awal, teman-teman saya juga merasa seperti itu. Dan jadi menurut saya itu sih salah satu bentuk kakak-kakak PPI Kota Yogyakarta, bentuk rasa sayang kakak-kakak kepada saya dan teman-teman Kota Yogyakarta. Keren banget. Oh iya, saya pernah dengar. Saya dengar Dek Salma ini bukan hanya sebagai anggota paskibraka, tapi juga sebagai atlet basket, atlet tenis, dan juga bisa nyanyi. Oh iya, satu lagi,
jadi anggota OSIS, jadi wakil ketua OSIS juga. Keren banget. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit kegiatannya di luar Paskibraka sebagai atlet dan juga hobinya dalam bidang menyanyi. Jadi hobi saya selain paskibraka itu, saya suka sekali berorganisasi. Dari SMP saya sudah menjadi anggota, kemudian pada kelas 8 saya juga menjadi koordinator, dan kemudian hobi itu berkembang hingga saya SMA ini, saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 Yogyakarta. Kemudian saya juga suka bermain basket, dan saya juga telah berpartisipasi tahun kemarin di DBL Jogja. Keren banget. Kemudian saya juga suka tenis lapangan itu sejak kecil dari saya SD hingga saat ini, alhamdulillah prestasi-prestasinya bisa membantu saya di kedepannya, bisa membantu saya paskibraka dan hingga masuk ke sekolah saya juga lewat jalur prestasi tenis lapangan. Dan untuk menyanyi saya hanya suka-suka saja sih sebenarnya, tapi saya kemarin waktu di seleksi paskibraka saya menampilkan nembang. Wah, keren banget. Mungkin bisa dinyanyikan sedikit biar Sobat Jika terpesona gitu dengan suaranya. Boleh, silakan Bu Salma. Nadian sile popo biung kaki nini sadulur miang sana kalamun muruk tan becek Nora pantes yen denutos. Seperti itu. Wah, keren banget suaranya. Luar biasa. Selain anggota Paskib, jago olahraga, jago nyanyi, benar-benar paket komplit yang bisa menginspirasi teman-teman di seluruh Indonesia. Nah, mungkin Dek Salma ini punya sedikit tips yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ada di rumah, ke Sobat Yika, terutama yang masih muda ya, masih sekolah, pengen punya banyak prestasi dan pengen seperti Dek Salma gitu nanti di suatu saat. Mungkin bisa dibagi tipsnya agar bisa berprestasi baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Baik, kalau dari saya itu tips yang pertama adalah tentukan passion. Jadi setelah menentukan passion, pasti kita tahu prioritas kita akan kemana. Kalau saya itu dari awal, saya menentukan passion saya itu awalnya tenis lapangan. Jadi ketika saya hobi tenis lapangan, saya suka, kemudian saya tekuni di satu bidang itu saja. Dan kemudian yang kedua adalah bagi waktu dengan baik. Karena dengan kesibukan saya akhir-akhir ini juga, saya harus bisa membagi waktu itu sebijak mungkin. Karena kalau misal kita tidak bisa membagi waktu kan jadi pusing gitu. Jadi tidak bisa bijak di setiap hal yang akan kita ambil, seperti itu. Dua tips itu sangat penting bagi pemuda Indonesia maupun kota Yogyakarta. Ya, baik, terima kasih Dek Salma. Jadi Sobat JK, ingat 2 pesan dari Dek Salma, yaitu yang pertama adalah tentukan passion gitu ya. Jadi kalian harus tahu nih mau ngapain sih ke depannya, jadi biar bisa lebih fokus. Kalau Dek Salma kan awalnya memang passion ke tenis lapangan gitu. Mungkin teman-teman ada yang passionnya di bidang kuliner atau di bidang fashion atau lainnya, pokoknya tentukan passion. Dan yang kedua adalah time management ya, harus bisa memanage waktu yang kita punya. Jadi biar nggak kelimpungan sendiri ya, biar tahu prioritasnya tuh yang mana. Oke, ini yang terakhir dari Dek Salma mungkin ya. Apa target dan juga cita-cita Dek Salma ke depannya? Baik, untuk target saya setelah saya mengikuti Paskibraka, saya pulang ke Yogyakarta itu saya ingin mengejar pendidikan saya dulu, ketertinggalan selama 2 bulan. Setelah saya mengejar, saya menargetkan diri saya hingga kelas 3 itu masuk di ranking SNMPTN. Setelah SNMPTN, target saya setelah sekolah, saya ingin melanjutkan ke Akademi Kepolisian Akpol. Lalu plan B tentunya juga ada. Plan B saya ingin ke Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Amin. Semoga semua cita-cita dan tujuan Dek Salma ke depannya bisa lancar ya. Amin. Ya, semuanya bisa terwujud. Nah, sekarang kita beralih ke pemuda pelopor. Saya mau tanya-tanya ke Pak Mugi. Ya. Boleh diceritakan Pak tentang pemuda pelopor itu apa sih gitu? Mungkin ada beberapa Sobat YK yang masih belum tahu. Ya Mbak Gita, terima kasih Sobat YK TV.
salah satu ketugasan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, khususnya di kelompok substansi pembinaan kepemudaan yang saya ampu, itu adalah kegiatan kepemimpinan yang terwujud dalam output kegiatan Paskibraka, kemudian juga kegiatan di bidang kepeloporan yang nanti akan melahirkan pemuda-pemuda pelopor di Kota Yogyakarta. Dan kepeloporan itu kami bagi dalam 5 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang inovasi teknologi, kemudian bidang agama sosial budaya, bidang pariwisata, dan bidang pangan. Khusus tahun ini, Kota Yogyakarta mengirimkan salah satu pemuda pelopor Kota Yogyakarta tahun 2021 yang berhasil memenangkan dari penilaian kami, yaitu Saudara Michael Sigit, yang dia berhasil dalam merekayasa tentang pangan. Dia mengangkat bahan pangan ketela pohon atau singkong, diolah sedemikian rupa sehingga menjadi keripik singkong, namun sudah tidak sama sekali, sudah tidak terasa singkongnya, namun menjadi camilan kekinian yang bisa menemani anak-anak muda ketika dia duduk asik di walking space atau kongko di kafe sambil ngopi begitu, dan itu menjadi labeling produk makanan kekinian. Sehingga itu pula yang menjadi pertimbangan kami, Michael ini kami kirimkan untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor nasional di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan kita berharap sekali lagi apa yang sudah dilakukan Michael yang kreatif, berinovasi, dan dia berkarakter sebagai pemuda masa kini yang bisa menjadi keteladanan baik bagi pemuda yang lain, dia nanti bisa menggaungkan inspirasinya itu kepada pemuda-pemuda lain di Indonesia. Nah, dari aspek kepeloporan ada Michael, dari aspek kepemimpinan ada Dek Salma. Ini kan tentu akan semakin membuat ragam keteladanan untuk para muda. Benar, begitu Pak. Mbak Gita. Benar, Pak. Lalu untuk parameter atau karakteristik khususnya itu apa sih, Pak? Biar seorang pemuda itu dinilai berprestasi dan bisa ikut serta dalam pemuda pelopor. Ya, penilaian utama tentu apa yang sudah dilakukan. Sehingga kalau tadi Dek Salma menyampaikan passion para muda itu apa, atau minatnya apa, dia menekuni minat itu, kemudian fokus, itu tentu menghasilkan sesuatu yang boleh jadi tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bagi lingkungan sekitarnya, bisa menginspirasi pemuda yang lainnya, dan ini nanti berujung pada produk yang punya nilai. Entah itu nilai jual berupa produk dagangan, atau nilai keteladanan yang berupa nilai-nilai yang bisa menginspirasi. Nah, khusus untuk Jogja, khususnya di seleksi pemuda pelopor, kami fokus pada 2 hal itu, Mbak. Sehingga pemuda pelopor ini boleh jadi nanti punya nilai kepemimpinan, juga punya potensi sebagai wirausaha. Jadi kepeloporan itu pada aspek 2 itu pasti akan mengikuti. Kepemimpinan dan juga kewirausahaan. Itu salah 2 hal yang dinilai penting ya, Pak ya. Iya, betul sekali. Lalu dari Pak Mugi sendiri, inovasi atau prestasi apa sih yang diharapkan dapat muncul di Kota Jogja ini? Ya, terima kasih Mbak Gita dan Sobat YK TV. Pada prosesi ini tentu nanti kami melihat potensi yang ada di Jogja. Nah, Jogja sendiri tentu tidak bisa terlepas dari predikat sebagai kota pendidikan, kota pelajar mahasiswa, kota wisata, kota yang penuh toleransi, kota yang nyaman untuk dihuni, bahkan menjadi kota tujuan wisata utama yang berbudaya. Nah, pemuda-pemuda pelopor yang kami harapkan nanti masuk dalam frame koridor itu. Sehingga apa?
Sehingga identitas kota Yogyakarta yang kita terima dari pendahulu-pendahulu kita ini dapat kita teruskan. Saya mengambil contoh. Nanti kita berharap di Pemuda Pelopor tahun 2022 ini muncul pemuda pelopor pendidikan. Karena Jogja mengemban predikat kota pendidikan yang diwariskan oleh dua tokoh nasional yang lahir di kota Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui pendidikan Islam moderat Muhammadiyahnya. Kemudian juga ada Ki Hajar Dewantoro yang beliau membawa misi pendidikannya dengan mengutamakan pendidikan nasionalis yang berbudi luhur pekerti Jawa. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab generasi muda di Jogja supaya predikat kota Yogyakarta yang telah dibawa oleh beliau berdua ini tetap terjaga sehingga predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan ini tetap terjaga, bahkan kualitasnya semakin meningkat dengan adanya Dek Salma maupun pemuda-pemuda pelopor nanti yang akan muncul di kota Yogyakarta. Ini salah satu contoh tentang mekanisme dan goal getternya ketika kami melaksanakan seleksi pemuda pelopor. Ya, keren sekali Bapak Mugi. Lalu bagaimana sih Pak langkah untuk menjaring dan juga membina dari pihak Dindikbora untuk kota Jogja? Ya, terima kasih Mbak Gita dan Sobat YKTV. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini memang membangun sinergi. Jadi kami memang mencoba terus untuk berkomunikasi, sinergi dengan perangkat daerah yang lain, tapi juga membangun sinergi dengan komunitas anak muda, kemudian juga membangun sinergi dengan para alumnus pemuda-pemuda pelopor. Sehingga pada seleksi pemuda pelopor Kota Yogyakarta tahun 2022 ini, kami menggandeng Forum Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta yang notabene-nya adalah alumnus ketika mengikuti seleksi, namun saat ini di perjalanan waktu setelah mereka mengikuti seleksi dan lolos, mereka saat ini sudah menunjukkan diri eksistensinya karena dengan kepeloporan mereka bisa menggandeng para pemuda yang lain untuk ikut serta dalam produk kegiatan mereka yang berupa jasa, entah sebagai pemandu wisatakah atau sebagai konsultan, misalnya menyusun laporan skripsi, tesis, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang produk sektor, misalkan di kuliner atau produk-produk fashion dan kerajinan atau craft. Itu bagian dari sinergi ketika membangun program kegiatan yang kami laksanakan ini dengan sinergitas. Sinergi antara pemerintah, kemudian pihak swasta dalam hal ini komunitas para anak muda, bahkan juga termasuk praktisi dan akademisi yang ada di Kota Yogyakarta. Ini yang kami buktikan ketika penjurian pun kami juga menggandeng dari Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan, kemudian dari Dewan Pers yang notabene bisa melihat kacamata secara objektif dengan kualitas pemberitaan yang nanti baik dan menginspirasi, juga kepada teman-teman praktisi yang notabene para wirausaha muda yang sudah menunjukkan eksistensinya di bidang kepeloporannya. Baik Pak Mugi, ngomong-ngomong soal seleksinya tadi tuh loh Pak, gimana sih cara ikut partisipasi atau bagaimana cara berpartisipasi bisa menjadi pemuda pelopor di Kota Jogja? Nah, Mbak Gita serta Sobat YKTV semoga mulai berminat nih untuk segera mendaftar, terutama para muda Jogja. Jadi seleksi pemuda pelopor Kota Yogyakarta memang mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, Anda memang harus berKTP Kota Yogyakarta. Yang kedua, usia Anda maksimal 30 tahun. Ini sebagai representasi pemuda antara 16 tahun sampai 30 tahun. Kemudian pastikan Anda yang punya passion atau minat bidang tertentu, itu fokus Anda tekuni, Anda geluti, dan nanti ketika Anda sudah menemukan passion, fokus, nanti tinggal mengatur manajemen waktunya. Ketika Anda masih kuliah, berarti membagi kuliah dengan
ngolah kembali passion atau minat yang Anda punyai, kemudian itu tuangkan dalam bentuk tulisan yang nanti itu menjadi proper Anda ketika mendaftar di Panitia Seleksi Pemuda Pelopor Kota Yogyakarta. Silahkan kami tawarkan teman-teman muda Jogja, bidang apa yang Anda sukai? Apakah di bidang pendidikan, inovasi teknologi, sosial, agama, budaya, pariwisata, atau bidang pangan? Itu kami memberi keleluasaan. Passion apa yang Anda punyai, minat apa yang Anda punyai, kemudian kami nantikan untuk kami uji di depan dewan juri, dan kami seleksi, nanti akan kami pilih untuk para pemenang. Juara 1 mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan 5 juta. Wih. Yang kedua, juara 2-nya 4,5 juta, dan juara 3-nya 3 juta. Nilai rupiah itu mungkin bisa dikatakan besar kalau memberi kemanfaatan, namun akan dinilai kecil ketika itu tidak bisa memotivasi dari passion yang tadi Anda sampaikan. Tapi jangan lupa bahwa ini baru sebagian awal, karena kami juga nanti ke depan punya kegiatan lanjutan dari kepeloporan Anda di bidang 5 bidang yang kami sebutkan tadi, dan kami juga punya grand design besarnya nanti sebagai roadmap pembangunan kepemudaan. Kami mengantarkan Anda semua, para muda Yogyakarta, si muda pembaruan ini menuju pintu gerbang pemuda-pemuda Kota Yogyakarta yang mandiri, berdaya guna. Baik, Pak Mugi. Untuk proses pendaftarannya mungkin bisa kita daftarnya lewat website atau lewat mana, Pak? Ya, untuk pendaftaran bisa secara langsung datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Hayam Buruk nomor 11 Lempuyangan, Yogyakarta, atau nanti bisa melalui link pendaftaran yang kami cantumkan di official website-nya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, atau melalui official Instagram yang juga nanti bisa dilihat di bidang Pora maupun di Dindipora Kota Yogyakarta. Nanti kami cantumkan link untuk pendaftarannya. Jadi 2 pilihan itu Mbak Gita dan teman-teman Sobat YKTV. Apakah mau datang bertandang sekalian silaturahmi di Dindipora, atau kalau memang sibuk boleh nanti Secara online. secara online. Ya. Lalu untuk yang minat tadi itu benar-benar bebas ya Pak ya? Apa saja minatnya bisa daftar? Ya, apa saja bisa, tapi dalam koridor 5 tadi. Oke. Iya, dalam bidang pendidikan, inovasi teknologi, agama sosial budaya, kemudian pangan, atau nanti memilih tentang lingkungan hidup atau pariwisata. Termasuk teman-teman yang punya inovasi tentang pengelolaan kampung wisata, kami persilahkan. Atau ketika punya inovasi di bidang pendidikan, nggak usah mengarah yang lembaga tinggi, dia cukup punya passion di kampung baca misalnya. Kalau memang itu bisa menginspirasi untuk pemuda lain dan bisa memberikan keteladanan, boleh jadi itu nanti propernya kami nilai, dan boleh jadi itu peluangnya akan menang. Karena apa? Tahun ini pula pelaksanaan seleksi pemuda pelopor bagi juara 1, 2, 3 nanti kami ajak untuk jalan-jalan ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk bersama-sama kita menghadiri acara yang namanya Young City Changer, para pembawa perubahan di kota-kota di Indonesia, nanti bersama Pak Erick Thohir dengan Kang Ridwan Kamil nanti sebagai inspirator di sana, sekaligus sebagai mentor bagi kita. Ini juga sebagai awarding kami, tidak hanya semata-mata tadi hadiah uang pembinaan, namun juga kami ajak untuk kita sama-sama nanti menambah wawasan kita tentang kepemudaan yang diharapkan sebagai agen perubahan di tanggal 7 Agustus tahun 2022, 10 hari nanti menjelang 17 Agustus tahun 2022, untuk nanti kita juga ngumpul bareng, lihat ketika Dek Salma melaksanakan tugas sebagai Paskibraka Nasional di Istana Negara. Iya, keren sekali. Jadi nanti selain dapat uang pembinaan, juga dapat experience dan juga
pengalaman-pengalaman yang berharga ya Pak ya selama 10 Betul. hari. Betul. Wah, keren. Oh iya Pak, ini mungkin bisa jadi closing statement juga dari Pak Mugi, mungkin bisa diberikan sebuah motivasi atau sepatah dua kata untuk Sobat YK agar bisa berprestasi dan juga menjadi Salma-Salma yang berikutnya Pak. Baik, terima kasih Mbak Gita, Sobat YK TV, si muda pembaruan. Saat ini saya berada di studio ini bersama Dek Salma, salah satu pelajar dan notabene-nya juga seorang pemudi yang berada di kota Yogyakarta yang telah menunjukkan keseriusannya, passionnya, kemudian juga menunjukkan kemampuannya untuk membagi waktu sampai menjadi paskibraka nasional mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta dari kota Yogyakarta, tepatnya SMA Negeri 8. Ini salah satu contoh, untuk itu kami mengajak para muda Jogja, sahabat muda Jogja, pemuda-pemudi kota Jogja, si muda-muda pembaruan di kota Yogyakarta ini, ayo kita fokus menekuni minat kita, kemudian kita juga harus istiqomah ketika kita menekuni minat kita itu untuk kita jadikan aset bagi kita dan dapat menginspirasi para pemuda yang lain. Dengan jalan itu pula, sekali lagi, kita mengantarkan anak-anak muda Jogja, pemuda-pemudi Yogyakarta, nanti menjadi pemuda-pemuda yang mandiri dan berdaya guna melalui program-program kegiatan yang kami tawarkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Mugi. Nah, itu dia tadi obrolan YK pada hari ini. Terima kasih kepada Dek Salma dan juga Pak Mugi yang telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Semoga kedepannya pemuda dan juga pemudi kota Yogyakarta bisa menjadi mandiri dan juga berdaya bagi Indonesia, khususnya kota Yogyakarta. Saya Tia Gita pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan YK selanjutnya. Salam pemuda, Bersatu maju.